Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, lampunya nggak dimatiin. Aduh, lupa wes, gak apa-apa wes. Aduh, doanya kepanjangan jadi sampai kesiangan Mas T ini. Habis duha kepanjangan doanya nih kayaknya ya. Emang sengaja dipanjangin apa kepanjangan nggak tahu deh, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan juga ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam jumpa kembali tentunya untuk Anda semua para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan, selalu dilimpahkan, rezeki melimpah juga untuk semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali yang subscribe ataupun tidak, dari manapun mereka, ya Allah, mudah-mudahan kau lancarkan rezekinya, mudah-mudahan kau mudahkan jaris jodohnya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau segera berikan pekerjaan untuk yang belum bekerja, ya Allah, dan semoga untuk yang sudah bekerja semakin mapan dan juga semakin diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin, ya Allah. Salam jumpa kembali tentunya untuk semua subscriber. Apa kabar? Semoga semua sehat. Dan selalu Mas T ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama Mas T di Big Tulus Official. Alhamdulillah kabar baiknya masih bisa terus menyemangati kalian. Alhamdulillah juga kabar baiknya Mas T di tanggal 14 kemarin ternyata masih belum bisa gajian. Yeay. Mudah-mudahan sih bulan depan udah ya. Karena udah bulan depan itu bulan yang keempat atau kelima kalau nggak salah ya. Bulan depan itu sudah 14 bulan depan itu sudah bulan yang keempat atau bulan yang kelima. Jadi untuk mengumpulkan $100 itu Mas T butuh waktu 5 bulan. Wow. Satu bulannya dapat 300 sampai 200 ribu. Kabar gembira. Kalau kata Pak Ustadz itu sukacita itu tetap harus innalillah. Musibah pun ataupun sesuatu yang buruk pun kita tetap harus ucapkan alhamdulillah. Jadi di sela kebahagiaan, di sela keriaan itu kita tetap harus mengingat bahwa ya meskipun belum dikasih ya tetap harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih. Mudah-mudahan bulan depan udah gajian ya toh. Padahal niatnya bulan ini pengen nambahin buat nasi box, nazar dalam hati. Kalau misalnya gajinya turun atau cukup $100, yang 500 ribunya mau dimasukin ke nasi box gitu niat dalam hati. Tapi ternyata ya nazarnya meleset ya jadi batal. Terakhir Mas T lihat saldonya masih di belum ada $100 lah pokoknya. Masih 1 juta berapa gitu. 1 juta masih butuh sekitar 400 sampai 500 ribu lagi. Kalau satu bulannya Mas T 200 ya berarti 2 bulan untuk mendapatkan 500 ribu. Itu berarti 2 bulan lagi baru gajian. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai 2 bulan depan ya Allah, biar ngerasain capeknya kerja itu dapat gaji gimana sih ya Allah. Amin. Makanya sebelumnya saya minta maaf teman-teman. Kenapa saya gajinya kecil? Kenapa saya pendapatannya kecil? Karena saya tidak mengaktifkan midroll yang di sini. Karena sebagian besar YouTuber saat ini sudah menggunakan itu, dan ada beberapa YouTuber yang justru memviralkan sesuatu. Mereka melakukan hal yang dilarang, yang penting wes viral gitu loh. Akhirnya gajinya gede ya. Ada yang memang kalau saya ndak mau wes, pokoknya saya pengen kayak gini aja. Kalau memang Allah kasih rezeki saya segini ya alhamdulillah, berarti Allah mengizinkannya saya dapat rezekinya segini. Saya nggak mau di luar jalur lagi, takut. Karena dulu saya pernah begitu dan saya minta tolong ke Ustadz Danu untuk diringankan yo. Takutnya nanti kalau misalnya Mas T buka praktek terus ngeramal lagi, ngomong-ngomongin yang viral-viral atau ibaratnya itu yang menjadi kontroversi, akhirnya Mas T kayak ngelawan apa yang dulu Mas T lakukan ke Ustadz Danu dong. Jadi waktu itu kan Mas T pernah datang minta tolong untuk begini. Setelah diobati kok Mas T begini lagi, nanti malah jadi gimana ya? Jadi rancu, jadi senjata makan tuan. Wis mendingan kayak gini ya wis, yang ya
nggak apa-apa lah gajinya kecil, yang penting kan nggak cuman gaji uang, tapi gaji ketemu sama orang-orang baik yang subscribe Mas T itu juga termasuk gaji yang luar biasa, wes gak popo. Cuma kadang-kadang ini loh Bang Urip Ki, oh iya aku kan kerja pengen ngerasain gajinya, cuman kayak gitu toh. Cuman kalau memang harus menunggu 5-6 bulan untuk gajian ya nggak apa-apa, berarti rezekinya sakmono. Cuma kalau untuk mencari hal viral, untuk melakukan hal-hal kontroversi sih sangat-sangat bisa ya. Meramal A, meramal B, nembak A, nembak B, kemudian saya buka praktek segala macam, walah wis dalam hitungan menit kayaknya ya kalau untuk mendapatkan apa yang mau saya cari itu. Makanya ada yang bilang Mas Tulus itu sebenarnya rezekinya lumintu, tapi beliau tidak mengakses lumintunya. Ada yang bilang seperti itu. Ya piye toh Mas? Bukan masalah gimana-gimana. Kalau lumintunya itu untuk sesuatu dan dari efek yang baik sih saya akan terima. Cuma kalau lumintunya itu karena sesuatu yang untuk sesuatu yang di luar jalur saya pribadi, saya nggak mau. Karena jalur saya itu bukan untuk meramal, untuk melihat masa depan, menebak masa depan ya. Mentok-mentok cuma nyampein apa yang disampaikan sama si Indra sama Cerondol. Tapi itu bukannya lebih ke ngeramal sih, kayak lebih ke jadi warning ke kita juga. Dan ya memang terbukti juga yang mereka sampaikan gitu loh. Jadi ya wes dijadikan pengalaman saja, jangan dianggap meramal. Cuman kalau untuk menjalur ke situ, jujur saya ndak mau, saya ndak bisa. Saya wes kayak gini, wes adanya saja. Terus ada yang ini juga, ada yang bilang juga kalau sekarang itu iklan dari YouTube itu memang sedang kecil ya. Entah karena resesi ya. Jadi di beberapa negara ada yang resesi juga. Jadi yang misalnya satu iklan itu bernilai Rp100, saat ini sudah di bawah Rp100, misalnya kayak gitu aja. Jadi makanya pendapatannya bisa kecil, sangat kecil sekali. Oke. Oke, kita keep dulu ya. Kita jangan bahas itu lagi ya. Ya, pokoknya tetap alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Rezeki tidak berbentuk uang saja, tapi kalian itu loh luar biasa. Jin aku peluk. Jadi aku kenal orang-orang baik ini ya, wallahu Allahu akbar, bener, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ngerasa seneng punya keluarga, kayak punya tambatan hati gitu loh. Jadi ketika kita lagi bimbang, lagi bingung pun rasanya kayak ada yang gendong. Kuat apa orang gendong aku? Rasanya kayak ada yang nimang gitu loh. Rasanya itu seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin sebagian orang, ya lu YouTuber udah 8 bulan, 6 bulan belum gajian. Ya namanya belum gajian, Allah belum kasih rezekinya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Sukarmin yang punya Jati Bening Sembanduan. Terima kasih ya Pak. Minyak insya Allah mungkin hari ini atau besok minimal maksimal sih 2 hari kerja ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah transfer untuk minyak bidara, plus nambahi sedikit katanya untuk nasi box. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sembah nuwun. Semoga Allah tukar lebih melimpah lagi ya. Dan informasi juga buat teman-teman, untuk hari ini saldo terakhir tadi Mas T cek sudah di 1 juta. Terus ini dapat tambahan lagi dari baru masuk soalnya nih dari yang dari Jati Bening. Ini tadi transfer juga 200 untuk dimasukkan ke nasi box. Alhamdulillah, berarti sampai detik ini sudah kumpul di 1.200.000 rupiah untuk donasi nasi box di bulan ini. Jadi teman-teman yang masih ingin berdonasi, silahkan dan silahkan, sangat Mas T tunggu. Langsung ada di klik di deskripsi itu ada nomor rekening ya. Nanti untuk yang mau sedekah sangat diperbolehkan. Dan semoga sekali lagi untuk yang selalu bersedekah, untuk yang bersedekah tadi pagi juga tidak mau disapa katanya, jangan disapa Mas Tulus nggih. Pokoknya yang sudah bersedekah niat diri karena Allah, semoga Allah terima niatnya, semoga Allah terima pahalanya dan disampaikan kepada
apa yang jenengan niatkan. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, sangat terima kasih sekali. Untuk yang ada di Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk yang di Sulawesi, kemudian Toraja, ini tadi juga ada dari Akbar yang dari Sulawesi juga masuk tadi pagi ya. Kemudian untuk yang ada di Kalimantan, tanpa terkecuali saja untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pasir. Terus untuk yang ada di Pontianak, kemudian Bontang, Palangkaraya, Balikpapan. Mbak Ika di mana Mbak Ika? Di Palangkaraya ya? Apa di mana? Aku lupa. Terus untuk yang ada di Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, terus Bangka Belitung, Pekanbaru, Riau, semuanya di sana, Batam juga ya. Untuk yang ada di Jakarta, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Cirebon, kemudian Tegal, Cilacap, Banyumas. Halo Banyumas, priwe kabare apik ya. Ada Mbak Keiza juga di sana, Mbak Tri yang sudah bergabung di grup kita, sama Neng Nabila yang sudah masuk ya. Selamat bergabung di Rumah Orang Baik dan juga selamat menikmati gombalan-gombalan dari Pak Sam. Pokoknya untuk teman-teman yang mau bergabung di Rumah Orang Baik, mau bergabung di WhatsApp-nya Rumah Orang Baik, boleh langsung DM di Instagram di @bigtulus_pp2 atau klik di kolom komentar. Biasanya di deskripsi itu ada nomor HP-nya Mas Teko. Langsung WhatsApp saja. Mas Tulus, saya pengen masuk grup Rumah Orang Baik. Nanti langsung saya masukkan insya Allah ya. Caranya ketik nama sama alamat tinggalnya di mana, usianya berapa, boleh. Nanti untuk mau gabung boleh saja ya. Mau kenal, mau curhat, mau komentar, mau tanya sesuatu seputar dunia gaib, pertanyaan tentang apa, bisa klik di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagram Mas Tulus di bigtulus_pp2, ada di deskripsi nama Instagramnya ya. Oke, lanjut untuk yang ada di Semarang, kemudian Kendal, Weri, Rembang, terus Sragen, Wonogiri, Klaten, Magelang, Boyolali, Solo, Yogyakarta, kemudian Malang, Jombang, Sidoarjo, terus Tulungagung, Ponorogo, Gresik, Surabaya, terus ono sing ndek Banyuwangi, barek ndek Madura. Kalau orang Jawa bilang Medunten. Lalu untuk yang ada di aduh ya Allah. Ceritanya aku minum obat tadi, jadi harus sarapan dulu. Pokoknya saya ini jam 9 harus sudah makan, jam 12 sudah makan, jam 3 makan, jam 6 makan gitu. Jadi setiap 4 jam aku harus ada yang aku kunyah. Di mulutku harus ada yang dikunyah. Sampai obatku habis. Lama-lama bukannya kurus nambah gendut. Dokter iki mbuh piye karepe? Tahu orang gemuk bukannya disuruh ini malah suruh kayak gitu terus. Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, sekali lagi terima kasih Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu beliau memberikan semangat ke saya, memberikan memberikan wejangan, kemudian memberikan semangat selalu untuk anaknya yang di Indonesia ya. Aku anggap Bapak itu bapakku. Kemudian Pak Abdullah yang punya Malaysia juga, Mbak Haryanti. Kemudian Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, apa kabar? Sehat selalu ya Kak, bersama Abang di sana. Lalu untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau, Jeddah, Arab Saudi, Qatar, kemudian Swiss, Mbak Yani yang punya Jerman, juga Mbak Ngatinku yang punya Cantik, yang punya Swiss, Mbak Asri yang punya Cintaku. Oh cinta, kalau Mbak Asri cinta, yang lain enggak. Kemudian untuk yang punya mana Sydney sama yang ada di Jerman, semuanya di sana. Pokoknya semua tanpa terkecuali. Mas Teh nggak bisa sapa satu-satu, pokoknya semuanya saja ya. Sekali lagi selamat bergabung dan juga selamat bersibuk-sibuk ria di grup Rumah Orang Baik. Sudah sangat panjang sekali tapi aku bingung harap bocor yang mana. Karena aku selesai duha langsung sarapan langsung syuting. Jadi aku ndak standby di grup. Begitu teman-teman ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan hari ini, kita mau lari ke YouTube Studio dulu. Ada siapa di sana? Siapa tahu ada yang sapa-sapa. Semalam kan Mas Teh juga live toh. Baru lihat saya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Teh Yuliantin, tabarakallah. Kemudian Mae Tungtung, salam orang baik. Salam buat orang-orang baik, salam Om Teh, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sembah nuwun Mae Tungtung. Mae, aku terima kasih banyak loh ya. Aku dikirimin ini dari Kediri ya Mbak sampean. Apa dari mana kemarin aku lupa. Dari Tuban kalau nggak salah itu ininya. Ono terasi, ono iwak asin, ono kerupuk, wah jan. Mantep tenan, ngerti lek senengan ku iwak asin, nggih. Ento ijol sing akeh saka Gusti Allah ya Mbak, sembah nuwun sangat.
Wingi tiba-tiba minta alamat. Arep ngomong apa, Mbak? Aku pengen ngei kenang-kenangan jadi. Kenang-kenangan Iwa Asin. Ning Jakarta laring Mbak Iwa Asin. Wah, jan. Mbak Sabto nyimak. Oke, kemudian ini mau tanya Mas T, apakah pelet darah haid itu benar adanya? Oh, Pak Sam yang nanya ya. Nanti Pak Sam, ada satu, aku screenshot dulu ya. Aku sudah mempersiapkan vlog tentang pelet. Jadi pelet dan pengasihan. Jadi aku udah siapkan vlognya, tetapi nanti aku akan bahas di vlog itu aja ya Pak Sam ya. Tapi belum saya bahas sekarang. Mbak Ngainun aja, assalamualaikum Mas T, selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah. Berat banget topiknya Mbak Asri. Soal yang terjadi kalian aborsi. Jadi kemarin kita bahas aborsi ya soalnya, jadi agak keras katanya. Kemudian Fitriah Wiyah ini nggak tahu siapa, komentarnya nggak enak, saya hapus saja ya. Kemudian ada Mama Rahmat, terima kasih. Mas Suyanto Tembalang, terima kasih tambahan pengetahuannya, amin. Semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kita semuanya, amin. Mas Suyanto sembah nuwun. Mbak Kezia Arsy nyimak Mas Tulus nggih. Panca Setianingsih Jati Bening hadir, halo Jati Bening, sehat selalu. Mas Wijayadi backsoundnya bikin haru biru, masa toh Mas? Mas Wijayadi, matur sembah nuwun ya, wong ganteng jan. Aduh, dulur lanang ki senengane menang-menang. Yo nggo isi-isi to Mas, timbangane ra ono. Mas Ihsan Hakim yang punya Magelang, halo nyimak Magelang Mas Tulus nggih. Mbak Catur Ningsih sembah nuwun, terima kasih, amin ya Allah doanya. Dari Padang, Mbak Lady Sweet ditunggu vlog fresh from the oven ki ya, oh, betul. Terus Mbak Lady Sweet ini minta didoakan katanya biar minta didoakan ketempelan cinta. Wis to Mbak, karo aku yang ngopo lho Mbak, aku yo ora payu-payu. Mbak Winda hadir Mas T, mantap topiknya. Terima kasih Bu Endang Susanti ini sembah nuwun Bu. Terus Bu Endang Sulistiawati sembah nuwun. Mas Fanan yang punya Semarang hadir nggih Mas Fanan. Maisin absen juga. Chandra Wulaning Vivianti, salut, saya juga orang yang menentang pengguguran bayi, betul. Kak Ajija, assalamualaikum Dek Tulus. Waalaikumsalam Kak Ajija. Kue kuwi yo rezeki, betul Mae. Iki jangan ngomong apa. Aku biasanya salah ngomong ngono kuwi ngono kuwi. Terus Mbak Yanti, Mbak Ika absen katanya. Hadir Mbak Nisma, Bunda Ita, Pak Sam, Mbak Yanti, terus Zawareng, siapa lagi ya? Lupa katanya. Kemudian Mbak Kezia Arsy baru bisa nonton Mas T. Saya tuh nggak pernah komunikasi dengan Mas T, tapi kalau lihat videonya itu nyaman banget rasanya. Sehat terus ya Mas T, semoga Allah melindungi Mas T, amin ya Allah, sembah nuwun. Oh gitu, kalau ngeliat aku tuh nyaman gitu, berarti aku tuh kasur ya Mbak ya. Oke. Closing dulu untuk beberapa sapa-sapanya, cuap-cuapnya sudah 17 menit ya. Kira-kira ada apa yang pengen Mas T sampaikan, apa yang pengen Mas T bahas hari ini? Jadi tadi malam kan saya sudah bilang di grup, saya sudah bilang, dan saat live pun saya tuh sedikit terganggu dengan salah satu yang dibawa sama si Abdul. Jadi karena gini, ceritanya begini. Percaya atau tidak terserah yo. Iki aku nggak memaksa jenengan untuk percaya, tapi Abdul ini kan memiliki pesantren gaib. Abdul ini tinggal di salah satu pesantren gaib yang ada di Jakarta, tetapi mereka tuh terafiliasi dengan beberapa pesantren gaib yang ada di Indonesia. Semuanya. Jadi kayak istilah kita itu gini, istilahnya kita tuh kayak kita tuh di dunia nyata itu kayak gimana sih? Kayak apa ya? Ya kayak ada majelis gitu loh. Ada persatuan pesantren misalnya, ada komunitas santri kalau zaman dulu kayak Risma. Jadi mereka tuh bergabung. Si santri A dengan santri B, santri C dengan santri ini. Jadi dari santri ini nanti berkunjung ke pesantren yang sana. Santri yang ini berkunjung ke pesantren yang sana. Nanti kapan-kapan kita bahas, boleh ya? Kapan-kapan kita bakal bahas yang namanya pesantren gaib itu sebenarnya apa. Nanti kita bakal bahas itu, tapi kita nggak bisa detailkan sekarang dulu. Tetapi ini adalah salah satu cara mereka membela Islam. Jadi beberapa hari yang lalu sempat terdengar kabar viral tentang Habib Syekh Ali Jaber yang ditusuk oleh orang yang tidak dikenal di situ, dan anaknya masih muda. Terus ditusuk waktu ngisi acara di Lampung kalau nggak salah, lagi dakwah di Lampung. Jadi
Saya itu nggak ngerti gimana ceritanya Abdul tiba-tiba bawa pulang jin. Bawa pulang jin dan memang jin ini nih ya bisa dibilang kaki tangannya baik kan loh. Kaki tangannya baik. Jadi saya bingung sih apa bahas ini takutnya agak sedikit gimana tapi nggak dibahas kok aku penasaran ya. Aku tuh penasaran kalau nggak dibahas. Jadi si Abdul ini pulang, saya bilang, "Loh, kamu dari mana? Kok badannya tuh berantakan, badannya tuh kotor semua gitu loh, darah semua. Lah kowe kok ngendi? Aku bar perang," katanya dia gitu. Perang sama siapa? Sama santri-santri muslim di seluruh Indonesia. Aku perang sama salah satu bla 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 bla. Aku nggak bisa cerita ya, maaf ya. Jadi pulang itu perang tapi dia bawa jin digenggam sama dia. Jinnya itu dan itu tuh hanya salah satu dari ribuan jin yang ada di badan si anak yang nusuk si Bapak Habib itu. Habib, aduh, aku takut salah ngomong ya. Ustadz Syekh Ali Jaber. Sorry. Saya ini dulu ya, saya takut salah. Nah, jadi Ustadz Ali Jaber ini ditusuk sama orang yang tidak dikenal. Nah, apa hubungannya perkelahian si Abdul ini dengan beberapa jin yang ada di badan anak ini? Jadi begini teman-teman, mereka kan memiliki komunitas di mana kayak santri Indonesia misalnya ya, santri A dengan santri B. Jadi mereka tuh saling mengenal satu sama lain. Jadi ketika ada pengajian akbar, kemudian ada istilah kegiatan keagamaan, agama kita khususnya agama Islam, itu biasanya mereka juga berbondong-bondong datang. Kalau istilah orang Jawa tuh ngunjungi pengajian. Jadi mereka juga datang berbondong-bondong ke pengajian itu. Entah gimana ceritanya, si anak ini ternyata tiba-tiba naik ke panggung katanya, terus langsung nusuk si Ustadz Ali Jaber, kena di tangan sebelah sini. Dan itu viral loh beritanya. Itu sangat viral sekali. Dan saya sendiri ada merasa ketukan begini, wah ini bocah nih kaki tangannya nih, kita gituin kan. Ada hubungan. Intinya kenapa anak ini membuat kegaduhan, ada hubungannya dengan Simbah. Wes intinya itu begitu. Simbah D kayak lo. Yang nanti hari kiamat berantem sama Ustadz Imam Mahdi. Jadi apa namanya? Nggak sengaja si Abdul ini kan namanya mereka itu bisa dibilang ya kayak mungkin bisa dibilang kayak from pembela Islam kayak gitu-gitu loh, cuman di alam mereka. Jadi mereka berkelahi gimana caranya ingin menghancurkan si jin, kepala jin yang ada di badan ini anak. Ini nih coba untuk membuat huru-hara, menunjukkan ke orang-orang banyak kalau kami ini sudah mulai ada, kami ini sudah mulai bangkit, kami ini sudah mulai kan biyen aku ya wis reti lek sampean ki bakale ya bangkit. Gitu loh. Jadi sengaja mereka membuat huru-hara. Huru-haranya itu banyak sekali, guys. Dengan melipat gandakan virus. Wis digawe saiki Jakarta sudah mulai PSBB, ya. Kemudian sekarang sudah mulai ada berita-berita viral benar sekali yang dulu ada cairan mencuat dari tanah, ternyata sekarang beberapa titik sudah ada yang kebocoran gas, kebocoran air segala macam sudah terbukti. Oke. Sekarang mencari kegaduhannya dengan menyerang alim ulama Indonesia. Ini sudah pasti tujuan mereka hanya apa? Untuk menunjukkan kalau mereka mempunyai eksistensi. Pas setelah dibawa pulang sama si Abdul. Jadi sudah nyambung belum kenapa bisa dibawa pulang? Wes ngerti urung maksudnya. Jadi Abdul ini berafiliasi dengan beberapa teman-teman santri gaib juga yang ada di Lampung. Mereka membersihkan atau membantu menetralkan si anak ini supaya tidak dideteksi gila. Jadi bisa dibilang anak ini gila. Kenapa Mas Teh bilang gila? Karena tadi malam Mas Teh interogasi jin itu. Dicekel sama Abdul, selesai live Mas Teh sampai jam 3:30 loh. Sampai 3:30 buat maksa dia biar ngomong, biar ngobrol. Tak cari tahu. Akhirnya dia menceritakan kronologinya seperti apa. Dan sorry, ini hanya segi pandang saya dari dari pengetahuan yang saya terima dari si jin. Saya sendiri tidak mengenal si pelaku penusukan. Saya nggak tahu siapa namanya, kemudian dia itu orang mana, keluarganya apa. Yang saya baca beritanya hanya dia didiagnosa gila. Ya, gila. Dan yang lucu lagi ternyata teman-teman saya di kampung banyak yang mengenal dia karena saya aslinya orang Lampung.
temenku ada orang Rawaji tulang bawang yang mengenal dia 2 tahun yang lalu, dan aku sempat ngobrol juga sama dia tadi pagi, dan aku tanya, karena dia upload kan di Facebook, loh, kowe kenal cuy karo DE cuy? Kenal mas, saya kenal sama dia, dan 2 tahun lalu tuh dia tuh orang beragama, orang yang tahu agama, lulusan pondok pesantren, dan dia itu ngerti agama. Nah, dari sini sedikit mulai nyambung setelah tadi malam saya ngobrol sama si jin yang ada di badan anak ini. Dan ini satu dari ribuan jin yang ada di badan anak itu ya, hanya satu dari ribuan jin. Dan tadi malam karena keputusan bersama, karena keputusan Abdul, akhirnya kita genggam dia dan supaya dia tidak kemana-mana. Jadi karena terpaksa kami harus menggenggam dia untuk supaya dia nggak kemana-mana dan dia tidak membuat kegaduhan lagi. Ya, istilah orang tuh dikubur hidup-hidup sama si Abdul. Saya nggak bisa cerita bagaimana jalurnya, bagaimana maksud yang Mas Teo omong ini. Tapi intinya dia saat ini sedang kita kubur hidup-hidup untuk supaya dia nggak keluar lagi dan dia nggak nyari kegaduhan lagi. Ya. Kita sedang ikat dia di salah satu tempat. Dan alhamdulillah Allah memberikan izin kita untuk mengikat dia supaya dia nggak kembali lagi untuk bertemu dengan teman-temannya, kemudian mengafiliasi lagi santri-santri yang lain. Begini ceritanya, waktu pas Mas Teh selesai live, Mas Teh ajak ngobrol, dia agak susah. Jadi Abdul membantu, banyak yang membantu tadi malam. Terus di sini setelah bisa saya tenangkan, saya tuh nggak pengen apa-apa, saya cuma pengen tahu bagaimana kronologinya. Dan setelah teman saya yang tadi pagi telepon ngabarin saya kalau dia itu temannya dia 2 tahun lalu, orang yang tahu agama, kemudian yang mengerti ilmu. Jadi saya sempat berpikir begini, betul sekali apa yang Mas Tulus sampaikan dulu, kalau orang itu semakin berilmu, ujiannya atau jin yang akan nempel di badannya akan semakin besar. Jadi si jin ini mengatakan kalau anak ini sengaja dijadikan kayak gimana sih? Ini loh gue ada gitu loh. Gue itu punya mbah gue tuh udah mau bangkit buat hari kiamat nanti gitu loh. Jadi mereka tuh kayak ngasih tahu, dia sengaja membuat kegaduhan. Lihat aja nanti setelah ini pasti akan ada beberapa hal yang terjadi yang menonjol lagi, yang akan membuat kita tuh seakan-akan tercengang atau takut dengan dia. Sekali lagi jangan pernah takut sama dia. Takut hanya pada Allah. Ya, jadi dia membuat kegaduhan begini nih tujuannya wis memberitahu, iki lo aku hebat, ini lo saya itu bisa, ini lo saya itu ngerti, saya itu begini-begini. Jadi dia memiliki tujuan yang seperti itu. Jadi kita jangan pernah mengalah, jangan pernah mau tahu. Jadi tadi malam setelah saya tanya bla 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 bla, kamu kenal sama dia di mana? Tahu nggak, kenal jin ini kenal sama anak ini di mana? Di pondok pesantren karena dia mengamalkan sesuatu. Anak ini mengamalkan rajah yang diambil dari kitab apa gitu ya. Tadi malam aku dengar, aku agak lupa ya. Jadi dia mengamalkan amalan yang diambil dari kitab itu, kemudian dirajah, dibakar dan diminum. Dan dari situlah jin itu bisa masuk ke badannya. Dan sekarang jumlahnya sudah ribuan, makanya dia bisa didiagnosa kalau dia gila. Jadi dia ngomong sendiri, saya tuh kan emang sengaja begini-begini saya nempelin anak itu, saya ajak teman-teman saya. Dan bahkan begini, anak itu sebenarnya ganteng, gagah, ya, berilmu, ngerti ilmu agama. Tetapi karena dia terlalu pandai, terlalu ingin tahu, terlalu ingin bisa, sudah banyak ilmu tapi dia semakin pengen bisa, akhirnya dia berbelok arah, terbelok dengan sendirinya karena amalan yang dia salah gunakan tadi. Jadi begini teman-teman, makanya Mas Teh selalu bilang, Pak Ustadz itu juga ngomong, bola balik, jangan mengamalkan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita mengamalkan, oke, ayatnya ayat Al-Quran hanya saja. Poin dari niat itu sendiri, kamu bisa fokuskan dengan Allah atas apa yang kamu amalkan? Kalau tidak, ya begini akhirnya. Jadi setelah anak ini menjadi berilmu, anak ini justru semakin pengen memiliki ilmu yang lebih lagi. Semakin pengen tahu, pengen pengen ngerti ilmu, pengen mengetahui ilmu, pengen lebih bisa lagi, terus belajar. Akhirnya disusupi bangsa jin yang tadi. Makanya Mas selalu bilang, bukan berarti orang yang berilmu, orang yang pinter, orang yang sangat luar biasa ilmunya, itu nggak ada jinnya di badannya. Lebih parah mereka ketika ada jinnya. Jadi teroris itu akan merasa dirinya adalah orang benar. Ketika dia berjihad dengan membunuh orang, itu menurut dia ketika saya sudah meledakkan bom di badan saya, berarti saya masuk surga, saya dijamin surganya sama Allah. Nah, teroris akan berpikir seperti itu karena sekali lagi karena mereka tuh sudah teroris kebanyakan jidatnya pada hitam loh coy, pada rajin ibadah.
Karena apa? Karena mereka sudah merasa terlalu beriman, terlalu memasrahkan hidupnya kepada Allah, seakan-akan dia tuh sudah meninggal, sudah waktunya meninggal. Kita boleh berpasrah diri kepada Allah, tapi jangan terlalu pasrah, akhirnya kita terbawa oleh jin. Ya wes, like gue pasrah berarti gue kudu rela berkorban untuk Allah. Bunuh selain muslim, kamu meledak badanmu karena bom, kamu dijamin masuk surga. Jadi pengantin di surga. Nah, ini kerjaannya mbah-mbah itu tadi. Kerjaannya jin-jin yang menghasut tadi. Jadi kalau buat Mas Tulus nih ya, Mas Tulus sih nggak penting siapa dia, siapa anak ini dan bagaimana orang ini. Tapi karena si jin ini bilang kalau dia tuh pinter sebenarnya anaknya, kenapa kita manfaatkan? Kenapa kita bikin dia jadi seperti itu? Karena dia terlalu pintar. Anak ini terlalu pintar, memaksa sebuah ilmu untuk masuk ke badannya, memaksakan diri untuk memasukkan sebuah ilmu, memaksakan sebuah amalan, pengen jadi pinter, terlalu fokus mengamalkan sesuatu, terlalu fokus dalam mengerjakan sesuatu, akhirnya dibelokkan sama bangsa jin, hancur sekarang. Jadi setelah didiagnosa dokter pun ya menurut dokter dia kekelainan jiwa atau gila. Karena di badannya itu banyak sekali jin. Monggo, silakan kalau jenengan tidak percaya silakan cari di Google, kemudian jenengan nilai sendiri. Tanya ke anak indigo siapapun itu, silakan. Mas Teh tidak mau ngomong kosong, tapi Mas Teh bisa ngomong karena ini jinnya semalam kesini, ditangkap sama si Abdul dan kita interogasi. Oke teman-teman, sorry tadi Mas Teh agak Mas Teh tahan. Jadi karena ada Satpol PP lagi keliling dan ada penyemprotan cairan desinfektan. Jadi Mas Teh tadi sempat videonya sempat Mas Teh cut karena jadi nanti kalau misalnya putus kemudian tersambungnya agak kurang pas, Mas Teh mohon maaf ya. Oke, kita bahas lagi tentang anak yang tadi. Jadi pada dasarnya setelah saya mengorek informasi dari si jin, saya banyak mendapatkan informasi kalau anak ini sebenarnya bukan begini. Jadi awalnya memang bukan orang gila. Bukan gila sebenarnya sih, kayak memang ada gangguan psikis yang memang harus diperbaiki. Itu kenapa? Jadi si jin ini menceritakan kronologinya, kenapa anak itu bisa sampai kamu masukin, kenapa anak itu bisa sampai terpancing untuk terus pengen punya ilmu dan lain sebagainya. Jadi awalnya adalah anak ini juga anak yang memang bisa dibilang kurang perhatian dari orang tuanya. Kurang perhatian dari orang-orang yang gimana ya? Orang yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang gitu loh. Seharusnya dia mendapatkan kasih sayang dan dia nggak bisa mendapatkan itu. Akhirnya dia ya seperti halnya anak yang tanpa kasih sayang sebenarnya awalnya. Jadi ya kemudian dia terlalu mendalami Islam. Dia terlalu mendalami Islam untuk akhirnya dia tersangkut dengan aliran-aliran tertentu yang mungkin saja, maaf saya tidak menganggap itu salah, tetapi mungkin saja itu kurang bagus untuk pribadi dia. Kalau buat saya, aliran Islam ini, aliran Kristen ini, aliran Buddha ini, Hindu ini, buat saya nggak masalah, itu urusan masing-masing. Hanya saja terkadang kita ini sebagai manusia wadahnya nggak muat. Wadah badan kita ini nggak muat. Dan memang banyak sekali jin-jin yang mempengaruhi, jin-jin yang banyak yang memang pengen menonjol dalam hal ini, pengen terlihat bagus ya. Mas Teh baru kemarin ngebahas tentang jin yang merasuki orang atau menghasut orang untuk membuat negara tertentu misalnya. Ini belum lama sudah meledak lagi di Garut. Ada yang namanya Tunggul apa gitu, kerajaan atau komunitas, tapi dia ngerubah negara. Nanti negaranya itu hartanya ditaruh di Swiss, diletakkan di sini, diletakkan di sana. Jadi baru banget Mas Tulus bikin vlog dan baru banget mingkem, ternyata belum lama viral lagi yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kan muncul di setiap titik daerah di Indonesia. Akan muncul, lihat aja. Akan muncul karena untuk apa? Untuk memberikan contoh ataupun memberikan bukti tentang eksistensi mereka di luar nalar kita. Jadi mereka pengen ngasih tahu ada gue,
ada saya di selain kamu tuh ada saya, di belakang kamu tuh ada saya. Jadi gitu-gitu terus. Mereka akan terus seperti itu dan mereka akan terus menunjukkan eksistensi mereka dengan cara begini. Hanya saja memang untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar yang sudah terlalu besar fungsinya atau terlalu besar ininya, contohnya untuk menghasut teroris, kemudian contohnya menghasut ini anak untuk menusuk Ustadz Ali Syekh Ali Jaber ini juga bukan jin sembarangan sebenarnya, bukan jin ecek-ecek yang memang sengaja mereka arahkan untuk ke situ. Tapi memang mereka sudah menstrukturalkan sedemikian rupa sampai gimana ceritanya terjadi, sampai bagaimana ceritanya terjadi hingga viral, hingga akan besar dan hingga akan membuat kita semakin takut. Takut dengan apa? Takut dengan kalau ya ternyata Simba sudah mulai dekat, sudah mulai bangun. Anak buahnya sudah membuktikan ke orang banyak kalau dia begini begitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita jadikan wacana bahwa memang boleh jenengan itu mau berilmu boleh ya. Anak mau dipaksa memiliki ilmu silahkan. Ilmu Islam itu bagus ya. Keimanan dan juga ibadah yang bagus itu semua orang tua mau. Tetapi tolong jangan dipaksa anaknya untuk tahu itu terlalu dalam terus tanpa bimbingan. Ada juga yang anak setelah di pondok dibiarkan saja sama orang tuanya, dipasrahkan ke pihak pondok pesantren. Setelah lepas dari pesantren malah mulai belajar inilah, bikin wisik lah, bikin rajah lah, diminum lah, diamalkan dari kitab ini, diamalkan beginilah. Oke, semua dasar bahasanya pun bahasa Arab, ada bismillahnya. Akan tetapi ketika kamu sudah tidak terlalu fokusmu itu terlalu fokus, akhirnya setan ini akan membuat kita menjadi lebih fokus, terlalu fokus sehingga kita nggak sadar. Wong ki lek kuareken juga yo nggak penak. Kadang kalau kita lagi pengen makan, nafsunya tuh luar biasa, makan semua kita makan. Saking kita pengen makan ya, saking kita sudah fokus makannya, kita lupa doa. Itulah tujuan mereka gitu loh. Jadi di sini Mas Teh nggak melarang jenengan. Nanti ada yang bilang lagi, oh berarti kalau takut karena amalan nanti orang jadi malas ibadah, orang jadi malas berzikir. Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi di sini mengamalkan sesuatu, amalkanlah sesuai dengan apa yang kamu tahu, sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Tetapi satu, tujuannya fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fokus antara kamu dan Allah inilah yang susah. Terkadang kamu terlalu fokus, terkadang kamu susah fokus, dibelokkan sama disrep, dimasukin sama bangsa jin. Akhirnya amalan yang seharusnya memang hanya kamu dan Allah yang tahu, ada yang membantu. Kamu dibantu seakan-akan digampangkan rezekinya, digampangkan jodohnya karena amalan yang kamu amalkan tadi. Padahal dalam tanda kutip hanya sebuah penyesatan untuk dirimu sendiri. Jadi kita kembali ke anak ini ya. Saya jujur, saya demi Allah tidak mengetahui dia, saya tidak mengenal beliaunya, dan saya tidak mengetahui tinggal di mana, sama siapa. Dan yang saya tahu memang dia adalah orang yang tahu agama. Dia orang yang sangat mengerti agama, sangat tahu agama. Dan ketika dia vonis gila pun temennya bingung. Mosok sih mas? Iya, jadi menurut info dari dokter bukan gila sih, kayak gangguan jiwa. Ya, karena ya dibilang ganteng yo ganteng, dibilang gagah yo gagah, ngerti agama ya iya, pinter agamanya juga cuma sayang sekali dia mungkin di luar bimbingan ya. Yang pertama, yang kedua dia kurang kasih sayang, yang ketiga karena ada mbahnya si ini tadi menyusup ke badan anak ini, karena anak ini lumayan pinter. Anak ini lumayan pinter, lumayan mengerti agama, dan dia mengerjakan sesuatu di luar jalur yang memang dia kerjakan sendiri tanpa bimbingan orang, ya akhirnya seperti itu. Akhirnya ada beberapa hal yang masuk. Jadi sorry sekali lagi, Mas T tidak meminta untuk jenengan percaya apa yang Mas T sampaikan, tapi ini yang Mas T hasil Mas T interogasi dengan si jin, dan kita jadikan saja tolak ukur kalau oh iya, berilmu itu boleh kok sebenarnya. Berilmu itu sangat-sangat boleh. Berbagi ilmu kepada sesama juga boleh. Akan tetapi kita harus tahu fungsi ilmu itu sendiri, dan kita harus tahu batasan ilmu itu sendiri bagaimana. Terlalu fokus untuk mengerjakan juga tidak bagus. Wis to pokoke opo-opo ki lek terlalu kenyang, terlalu bagus itu ya nggak bagus. Mendingan mengalir pelan-pelan, ada prosesnya, baru itu jos. Kecuali ketika kamu begini sih ya, banyak makanya anak-anak, sorry saya bukan mau nyinggung orang-orang pesantren, tetapi banyak anak-anak pesantren yang tidak kuat di pesantren itu karena itu. Karena mereka
merasa terpaksa melakukannya. Terpaksa mau nggak mau harus ini. Akhirnya setelah pulang dari pesantren, banyak loh anak yang pulang dari pesantren itu malah kepalanya jadi rusak karena terlalu dipaksa untuk memasukkan ilmu. Tapi bukan berarti pesantren nggak bagus. Ada beberapa pesantren yang memang menggunakan metode yang pelan-pelan dulu, perlahan-lahan dulu, jadi bisa. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga beberapa yang memang terlalu otoriter, terlalu galak, terlalu kejam, akhirnya anaknya jadi stres. Stres ya wes, mulai-mulai gangguan jiwa. Sorry, ini bukan untuk mencemarkan nama pesantren, tetapi ada memang kasus seperti ini. Jadi ini bukan untuk gambaran kalau pesantren jelek, tetapi ini adalah sebuah pelajaran bahwasanya kita ketika ingin mempelajari sesuatu, tolong tahu porsi tubuh kita sendiri. Ya, jangan mentang-mentang kamu mengerti agama, terlalu mengerti agama, kamu pelajari kitab A, kitab B, akhirnya kamu mengambil dalil A untuk sebuah bla, dalil B untuk sebuah C. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Kita hidup itu bermasyarakat, kita hidup berbagai macam jenis agama di Indonesia ini. Kita gak bisa mengedepankan hati kita yang otoriter dengan satu pikiran, Kalau memang kamu ingin mengaplikasikan itu pada dirimu sendiri, silahkan monggo, tetapi jangan paksa orang lain untuk mengaplikasikan hal yang sama terhadap dirimu sendiri. Karena sekali lagi, agama ini adalah urusan kamu dan Allah, kamu dan Tuhanmu. Bukan urusan kamu, dia bagaimana, si Kai sholatnya salah, si Kai ibadahnya keliru, si C baca bismillahnya keliru. Bukan urusan kita, itu sudah jadi urusan Allah. Jadi kita tidak bisa menjudge seperti itu. Ini sebuah pelajaran ya. Apa yang sudah Mas Teh korek dari si jin ini untuk mengetahui pribadi si anak, bukan untuk membuka aib, bukan untuk melihat keburukan orang, tetapi ini untuk pelajaran kita bahwa memang kita punya anak, kita punya adik, boleh mencari ilmu, boleh mencari sesuatu yang berguna untuk kehidupannya di masa datang. Akan tetapi kita harus tahu betul batasan, fungsinya, kemudian cukup atau tidak badan kita menerima itu. Dan sekali lagi, niatnya kemana. Ya, sekali lagi gini loh, kita berpikir secara jernih. Dia tahu agama, dia mengerti agama, teman-temannya dia orang-orang pesantren semua, orang-orang yang mengerti soal agama, paham betul soal agama, tapi kok dia naik ke atas panggung pengen nusuk Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber siapa? Syekh Ali Jaber itu penyebar agama Islam di negara kita. Alim ulama yang banyak mendoakan kita, banyak menambahkan ilmu wawasan kita seputar agama Islam. Jadi, kenapa kok dia malah ingin mencelakai sesuatu yang justru membantu dia menyebarkan agama Islam, lebih meningkatkan ukhuwah kita dalam beribadah? Kenapa kok digituin? Sekarang gitu aja. Kalau memang dia itu ada sesuatu yang betul di badannya, yang gak mungkin dia ngelakuin itu. Berarti memang, oke, dia kan usah dokter, ada sesuatu yang salah di kepalanya, mungkin gangguan jiwa, gila, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sekali lagi ini yang Mas Teh katakan. Mas Teh memang bilang, kalau menurut pandangan Mas Teh, yes, di badannya ada jin. Di badannya ada jin, sudah pasti itu. Ada kelainan jiwa di mana dia ingin mengakses sesuatu tapi nggak sampai. Dia mengamalkan sesuatu tapi dia nggak nyampe gitu loh. Tapi dia sendiri nggak tahu kadang-kadang untuk apa yang sudah diamalkan. Dia cuma ngaji, taunya saya cuma ngaji, saya mengamalkan ini, mengamalkan itu, bukan untuk sesuatu yang jelek. Tetapi untuk sesuatu yang ya dia sendiri nggak tahu fungsinya apa, tapi akhirnya disusupi oleh bangsa jin itu tadi. Nah, ini di sini mohon digarisbawahi saja. Di sini Mas Teh tidak mengungkapkan aib seseorang, membongkar aib seseorang, tetapi ini kita gunakan untuk sebagai pelajaran bahwa kita harus tahu batasan dalam berilmu itu seperti apa. Memiliki ilmu, mencari ilmu, kemudian berilmu itu batasan kita apa. Mau sampai mana, sampai kapan, dan bagaimana. Semua ini sudah ada jalur masing-masing, sudah ada yang menentukan, ada porsinya, ada ukurannya, dan tugas kita adalah cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah pengen aneh-aneh. Aku tuh gak pengen aneh-aneh. Jujur, mengamalkan itu, mengamalkan ini untuk pegar badan, untuk ini. Kalau saya jujur gak mau. Mungkin anak ini juga sebenarnya tidak berniat untuk mengamalkan sesuatu, untuk sesuatu yang mungkin agak sedikit dibilang musyrik atau apa. Sebenarnya tidak niat seperti itu loh beliaunya ini. Mungkin saja dia tidak berniat seperti itu. Tetapi sekali lagi, beliaunya ini adalah sosok manusia biasa yang mungkin saja, bisa saja dia disusupi oleh bangsa lain, termasuk bangsa jin, karena dia terlalu fokus mengerjakan pelajaran agama, terlalu dekat dengan agama. Seperti yang Mas Teh bilang, ketika orang semakin dekat dengan agama, dekat
dengan terlalu tuh beda. Terlalu tuh berarti berlebihan toh. Terlalu tuh berarti berlebihan. Jadi semua yang sudah berlebihan itu dalam tanda kutip pasti akan salah. Nah, ini dia. Satu, memang dari awal dia sudah seperti jiwanya, psikisnya dia sudah terbentuk kalau aku tuh kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian dia banyak mengenal sesuatu, akhirnya menganut ke aliran-aliran yang salah. Ada beberapa aliran yang kita nggak bisa menuduh begitu, tapi mungkin saja dia dialirkan ke aliran yang tidak betul tadi, hingga akhirnya terus nggak bener pikirannya, sudah badannya ada jinnya, dialirkan ke sesuatu yang nggak benar, wes bahaya. Malah jadi beban untuk diri dia sendiri, dan akhirnya ya ujung-ujungnya penjara kita dihujat orang banyak. Nanti ketika sudah ditangkap, kemudian di depan kamera cuma bilang, saya minta maaf, saya hilap, saya nggak sadar ngelakuin itu karena saya sedang stres, saya sedang dalam gangguan jiwa. Pasti alasannya kan seperti itu. Nah, ini yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa memang hal-hal kecil sekalipun, meskipun itu hanya berbentuk bismillah, ketika kita amalkan dengan niat yang tidak betul, akan jadi sesuatu yang buruk. Jadi kita harus hati-hati betul. Saya rasa mungkin antara sadar atau tidak, anak ini juga sebenarnya tidak menyadari apa yang dia lakukan, ya. Kok aku bisa kayak gini sekarang? Kenapa aku bisa begini? Karena selama ini dia banyak melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang dia sendiri tuh nggak tahu kok kenapa aku bisa ngelakuin itu gitu loh. Kenapa kok aku bisa bisa di fase ini. Mungkin dia juga tidak ngerti karena sebenarnya dari awal dia sudah diincar oleh jin ini untuk membuat kegaduhan. Sudah dipersiapkan sekian lama, akhirnya diledakkan untuk beberapa hari yang lalu untuk membuat kita kegaduhan, menjadi huru-hara, dan kita jadi takut akan bangkitnya mbahnya mereka. Nah, ini sebuah pelajaran berharga yang dimana kita memang harus banyak sekali mengetahui beberapa rahasia-rahasia gaib yang tentu saja ada batasan untuk kita bahas, ya. Sekali lagi Mas Teh mohon maaf untuk beberapa kata-kata yang kurang berkenan, mungkin mengatakan gila, stres atau apa. Ini hanya sebagai penguat ucapan. Maksudnya istilah orang itu penanda katalog supaya lebih tegas, supaya lebih benar, supaya lebih mudah dicerna oleh kalian. Kurang lebih seperti itu, ya. Mas Teh mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Teh tidak memaksa kalian untuk percaya, tapi ini yang Mas Teh dapat dari hasil integrasi tadi malam, ya. Mas Teh mohon pamit, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen.